Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Iftahana Futuhal Arifin, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Bismillah, Alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hikmatnya pada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kemudahan, kenikmatan untuk beribadah sampai detik ini. Alhamdulillah. Baik, kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan mendapat syafaat beliau di yang amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Azim. Di sini Alhamdulillah, Allah diberikan amanah untuk menjadi moderator pada kajian Jumat Hijrah malam hari ini. Baik, untuk kajian pada malam hari ini dengan tema yaitu kajian muamalah, yaitu yang berhubungan dengan sesama manusia. Lebih fokusnya pada transaksi apa aja sih yang dilarang dalam Islam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini materi kita dan kita guru kita yaitu Bapak Dr. Alvin Septian yang pada kesempatan kali ini sudah bergabung ke dalam Zoom. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Suaranya masuk nggak sebelumnya Bapak Ibu? Enten, suara saya apakah terdengar? Ya, kedengaran Kak Adib. Cuma tadi putus-putus. Oh, putus-putus ya. Ya, mohon maaf mungkin karena jaringan di sayanya mungkin kurang stabil, jadi mohon maaf kalau misalkan untuk suaranya terus-terus. Baik, kita Bapak Alvin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Sudah Bapak. Sudah terdengar Nah, Bapak. Iya, Oke. mohon maaf ini tadinya menggunakan laptop, tapi kok suaranya nggak muncul di laptop. Suaranya Mas Adib nggak keluar ya, saya. Oh gitu Pak. Kenapa tuh Pak? Sebentar ya. Atau ya boleh, enggak. Kedengaran? Ya, terdengar Pak. Masuk Pak. Saya menggunakan handphone saja nggak apa-apa. Tapi kedengaran ya suara saya ya, Mas Adib. Iya, terdengar Pak Ustaz. Jelas-jelas.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian kita pada malam hari ini, insya Allah dengan tema kajian muamalah transaksi yang dilarang dalam Islam. Baik, kepada pemateri kita, guru kita semua, dan Dr. Alvin, kemudian kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqur rasul. Hadirin rahimakumullah hadani Allah fa'yakum. Sekarang kita memasuki di tanggal 5 bulan Sya'ban. Sebentar lagi tidak terasa kita menapaki bulan Ramadan. Mudah-mudahan diawali dengan rojab pembersihan hati, lalu kita menapaki di bulan Sya'ban yaitu perbaikan perilaku, lalu perwujudannya adalah akhirnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariyah kita. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah fa'yakum. Salam kenal dengan Mas Muhammad Adib dan teman-teman yang lain di yayasan. Insya Allah nanti kita bisa bersilaturahim, kita menggunakan offline nanti kapan-kapan gitu. Nanti dengan teman-teman yang lain kita bisa silaturahim lanjutannya pasca dari kajian-kajian ini. Begitu pula saya berbangga diri bahwa saya diamanahi untuk berbagi cerita hari ini fenomena-fenomena transaksi-transaksi muamalah yang dihadapkan dengan keseharian kita. Lalu pertanyaannya misalnya, apakah transaksi Bitcoin misalnya boleh atau tidak? Lalu perdebatan kekinian misalnya, sebelum saya masuk ke materi tadi, kalau misalnya ada transaksi arisan misalnya, ada jual beli arisan bagaimana tuh hukumnya? Nah, problematika kekinian yang kaitannya dengan ekonomi kontemporer itu nampaknya harus dijawab dengan berbagai teori-teori kekinian juga. Nah, salah satu teori kekinian yang mengadopsi dengan kitab-kitab Turos, kitab-kitab klasik, itu juga yang saya akan sampaikan hari ini adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi transaksi-transaksi itu dibolehkan atau tidak boleh. Gitu. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita cermati, hadirin. Mungkin ini dirasakan oleh sebagian orang yang kadang-kadang kita terakses dengan begitu cepat teknologi. Lalu pertanyaannya apakah ini boleh atau tidak? Kok kalau yang halal itu kok kesannya sulit, tapi kalau yang haram kok kesannya mudah gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu memang fenomena-fenomena ekonomi global hari ini memang tidak bisa dihindarkan dengan problematika itu. Maka
studi kiranya saya ingin menyampaikan beberapa poin kecil yang kita mampu untuk memberikan kesimpulan bahwa transaksi ini nggak boleh dan transaksi itu boleh. Apa alasannya? Oh, ini seperti ini dalilnya. Gitu. Itu nanti kita bisa dihadapkan dengan beberapa persoalan-persoalan kekinian. Ya. Sama dengan misalnya kasus-kasus kekinian itu kan seperti cryptocurrency misalnya. Bagaimana itu? Lalu misalnya ada hybrid produk di dalam perbankan syariah misalnya. Nah itu bagaimana kajian-kajian ekonomi syariah melihat itu semua? Maka izinkan saya menyampaikan kesimpulan identifikasi transaksi itu. Mungkin Mas Adib bisa menyampaikan share materinya ya. Orang datangan. Yang pertama misalnya, izinkan saya menyampaikan beberapa poin kecil yang teman-teman nanti bisa menyimpulkan beberapa halnya. Yang pertama misalnya, kaidah fikih muamalah. Kalau kita melihat kajian ekonomi kekinian dengan berbagai model-model variannya, maka kita bisa mengacu kepada kaidah fikih yang pertama. Apa kaidah fikih? Kaidah fikih yang pertama itu adalah dalam sisi muamalah itu adalah al aslu fil muamalati al ibahah illa ayyadula dalilun ala tahrimiha. Segala sesuatu hukum dalam sisi muamalah itu adalah boleh. Apapun boleh, illa kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga ketika misalkan melihat fenomena kekinian, maka prinsip dasarnya adalah itu boleh. Boleh dulu misalnya. Oh, ini transaksi seperti ini, pasar modal misalnya. Atau asuransi. Atau juga misalnya ada investasi berbasis emas gitu. Maka prinsip dasarnya boleh. Namun kita harus fokus kepada apakah ada dalil yang mengharamkan itu semua. Kalau tidak ada, maka transaksi itu layak, halal, dan itu boleh kita gunakan. Itu kaidah fikih dalam sisi muamalah. Selanjutnya adalah dalam sisi tiga sebab. Ini fokus. Di materi saya disampaikan selanjutnya, Mas Adib. Ini fokus kepada tiga sebab transaksi, dilarangnya transaksi. Jadi kalau misalkan teman-teman S1, S2 yang saya sampaikan di perkuliahan, itu adalah kalau kita melihat identifikasi persoalan transaksi kita, itu kita lihat mengacu kepada tiga ini saja dulu. Ya, tiga sebab. Jadi misalnya ada teman-teman anak tarbiyah gitu ya, anak usuluddin, adab misalnya, itu mampu bisa melihat kalau membaca slide yang saya sampaikan hari ini. Begitu simpelnya. Oh, ini nggak boleh nih, ini nggak boleh. Oh, ini masuknya ke sini gitu. Maka ini nggak boleh, yang ini boleh gitu. Nah, itu dengan mudah kita mengidentifikasi itu semua. Yang pertama, teman-teman bisa melihat yaitu ada haram zatnya atau dalam fikih itu yang dinamakan haram lizatihi. Nah, ini haram lizatihi. Haram lizatihi ini adalah haram yang sifatnya zatnya. Apa salah satu contohnya? Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Hurimat alaikumul maitah waddamu walahmul khinzir." Diharamkan bagimu memakai bangkai, darah, dan daging babi misalnya. Itu jelas bahwa tidak ada perdebatan lain bahwa daging babi itu haram. Ini kaidah awalnya, haram. Nanti persoalan nanti ada daruriyah dan sebagainya itu nanti ada kajian lain lagi. Tetapi kalau sebagai orang yang beriman itu harusnya sami'na wa ata'na gitu. Saya dengar, saya taat. Itu keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Kalau misalnya kita mengkaji kenapa misalnya babi itu diharamkan misalnya. Itu kaidah saintik silakan diperdebatkan dan
silakan diuji. Boleh. Tetapi firman Allah yang dinyatakan itu dalil perintah, itu harus kita taati. Persoalan tidak ada sign di dalamnya, kita taat. Itu keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Itu haram zatnya. Itu namanya haram li zatihi. Sama dengan misalnya ada dalil yang lain misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr itu, berjudi itu, mengundi nasib itu termasuk perbuatan syaitan misalnya. Nah, itulah yang tidak ada perdebatan. Dengan khamr itu kenapa diharamkan? Kita taat saja. Sami'na wa ata'na. Itu haram lizatihi. Ya. Bangkai misalnya. Darah itu nggak boleh. Karena Allah berfirman seperti itu. Nah, itu haram lizatihi. Selain itu dibolehkan. Misalnya, tidak ada dalil Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang makan makanan yang misalnya yang liur gitu misalnya, yang taring tajamnya, maka ketika tidak ada dalil nas Quran maupun hadis, maka itu dibolehkan gitu. Nah, itu haram zatnya. Persoalan nanti misalnya, Ustaz, transaksi kita antara di mingkum loh, tapi barangnya haram, sudah selesai. Nggak ada perdebatan caranya dan sebagainya, perolehannya bagaimana. Yang penting haram zatnya, sudah tidak ada perdebatan lain selain itu. Gitu ya. Caranya baik, misalnya mohon maaf gitu ya, berzina. Zina itu kan haram misalnya. Lalu dengan akad saya beli hari ini gitu. Akadnya misalnya ada akad kan dalam kitab fikih itu kan ada akad al-kitabah, kitabah itu menulis. Lalu ada akad yang sifatnya isyarat, sifatnya isyarat. Saya beli kamu dan sebagainya gitu. Walaupun itu memenuhi dalam fikih Imam Syafi'i misalnya, jahar akadnya, tetapi karena itu yang dijual belikan itu adalah haram, zina misalnya, itu nggak bisa gitu. Jadi nggak ada perdebatan di setelah itu, karena barangnya sesuatunya haram. Nah itu haram zatnya kita bisa menentukan itu semua. Itu yang pertama kita bisa mengidentifikasi. Lalu yang kedua, teman-teman mungkin fokus nanti yang poin yang kedua nih. Karena yang itu lebih banyak kepada turunan-turunan yang dinamakan kalau bahasa ekonominya adalah hybrid product. Jadi begitu campuran produk-produk, lalu ini apakah boleh, apakah tidak boleh, itu karena kekinian. Dan itu hal yang biasa ketika teman-teman dihadapkan dengan kebingungan di lapangan. Loh, ini kok nggak ada ya? Di Quran nggak ada ya? Lalu bagaimana hadis menyampaikan itu semua? Nanti itu ada beberapa kias, lalu ada pendapat ulama tambahan, dan itu menjadi menarik di poin yang kedua ini. Poin yang kedua adalah haram li ghairihi. Haram selain zatnya. Apa itu? Ada dua klasifikasi yang itu tidak dibolehkan. Yang pertama misalnya haram li ghairihi itu adalah dia melanggar dengan prinsip antarodin minkum. Nah ini kenapa nggak boleh misalnya? Karena dia melanggar antarodin minkum. Apa dalilnya? Nah, dalilnya kita bedah nih. Ternyata yang saya sampaikan di awal, ketika ada prinsip muamalah itu boleh, tetapi ketika ada dalil yang mengharamkan itu nggak boleh, maka kita fokus tidak boleh itu berarti. Itu seperti surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Illa kecuali illa angtakuna tijaratan antarodin minkum.
kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka. Nah, itu antara dan minkum. Kalau melanggar antara dan minkum di dalam surat An-Nisa, itu berarti itu tidak boleh. Itu masuk kategori haram li ghairihi, selain zat. Apa contohnya, Ustaz? Contohnya itu adalah kalau dalam bahasa fikih ya dinamakan tadlis. Tadlis itu dia melanggar karena dia melanggar prinsip antara dan minkum. Dalam bahasa lainnya adalah incomplete information. Apa itu incomplete information? Incomplete information itu adalah dia menipu, ya, menipu apa ya yang bisa ditipu misalnya timbangan 5 kilo misalnya, lalu kita menimbang 4,5 kilo. Itu gila gitu. Nah, itu kan kasusnya banyak tuh di pasar-pasar tradisional. Ya. Lalu misalnya muatan kualitas itu bisa dikurangi. Lalu bagaimana misalnya jual beli online? Hari ini jual beli online itu kan beberapa ulama mengatakan boleh. Pada prinsipnya boleh jual beli online. Tetapi ketika supplier, ya, penyedia barang dalam hal ini itu mengurangi kualitasnya. Ini banyak nih. Ya, ada itu penjelasan nanti di slide ini, nanti ada penjelasan di bawahnya. Ada mengurangi kualitas, ada 4 syaratnya. Ada mengurangi kualitasnya, mengurangi kuantitasnya, atau harganya tidak sesuai dengan kualitasnya, atau waktu penyerahannya, ini menjadi perdebatan. Maka itu yang melanggar tadis namanya. Misalnya ya, di spot informasi apa namanya Lazada misalnya, saya sebutkan salah satu merek itu ya, eh, transaksi online. Misalnya, saya membeli barang baju koko bagus sekali dengan harga yang cocok awalnya. Lalu saya klik itu adalah yang dinamakan akad bisa kitabah atau isyarah, itu dibolehkan dalam. Jadi nanti ketika ada perdebatan, ini kan akad fikih Imam Syafi'i itu kan harus jahar. Saya beli dengan harga 5.000 gitu, dengan barang 4.000, maka 10 maka kembalikan 1.000. Nanti yang penjualnya begitu, saya terima 5.000 dengan barang harga 4.000, maka saya kembalikan 1.000. Itu luar biasa itu. Lalu bagaimana pandangannya? Menurut ulama, beberapa ulama kekinian itu dibolehkan, baik isyarat maupun kitabah gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi tidak ada perdebatan itu. Nah, yang menjadi fokus kita adalah yang berbahaya adalah kita ditipu oleh mereka. Gitu. Dengan barangnya. Dengan deal harga 100.000, lo tiba-tiba yang kita terima itu kualitas kalau di Cirebon misalnya itu harganya hanya 50.000 gitu. Nah, itu talis, itu namanya incomplete information. Itu nggak boleh. Nah, muncullah transaksi-transaksi yang seperti itu yang kita harus waspadai. Jadi ketika ada unsur melanggar antara rodin minkum, maka itu tidak ada pilihan bahwa jangan melakukan itu semua. Gitu. Nah, itu yang pertama. Ini contoh tadlis. Yang kedua, masuk kategori la tazlimuna wala tuzlamun. Dia melanggar di dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Ini dalilnya. Jadi yang pertama misalnya ada melanggar antara rodin minkum. Lalu yang kedua, dia melanggar la tazlimuna wala tuzlamun di dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Ayat ini menjelaskan pada kita di teks akhirnya adalah janganlah kamu tidak menganiaya, janganlah kamu menganiaya orang lain. Begitu juga jangan kamu dianiaya oleh orang lain. Tuh. Jadi kalau misalkan ada misalnya la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kita menzalimi jelas nggak boleh. Di dalam surat Al-Baqarah nggak boleh. Begitu juga ketika kamu didolimi, kamu menghindar. Gitu. Kamu menghindar. Atau misalkan dalam sisi ekonomi, jangan melakukan transaksi itu. Keluar saja dari zona itu. Karena kamu suatu saat nanti akan didolimi oleh orang-orang seperti itu. Misalkan itu ya. Itu teksnya yang kedua, poin yang kedua itu. Nah, apa contoh transaksinya?
Contoh transaksinya adalah seperti ikhtikar. Ya, ikhtikar. Jadi apa ikhtikar itu? Dalam bahasa teks definisinya itu adalah ikhtikar itu adalah rekayasa supply. Kalau bahasa kitanya menimbun, nah gitulah. Kalau teman-teman mungkin lebih banyak menimbun. Pokoknya menimbun, misalnya menimbun dengan dampak harga yang begitu mahal, itu ikhtikar. Pertanyaannya gini, apakah semua menimbun itu haram? Enggak. Dilihat klasifikasinya. Kenapa itu menimbun ikhtikar itu nggak boleh? Karena yang pertama syaratnya penjelasan ulama itu adalah itu bahan pokok kebutuhan manusia itu nggak boleh. Nah, gitu. Misalkan menimbun ini ya, siapa misalnya ya, Mas A misalnya, dia menimbun sembako misalnya, beras gitu ya, jagung, minyak supaya itu terjadi kelangkaan, itu namanya rekayasa supply gitu. Lalu sehingga orang tidak bisa membeli padahal dia butuh. Lalu ketika seminggu dia ditutup, lalu minggu depannya dia bilang yang tadinya harganya 15 sekarang 20 ya. Nah, gitulah. Itu kan. Lah kami yang butuh barangnya, maka kadang-kadang kita nih mau nggak mau ya sudahlah beli 20. Begitu tuh. Nah, itu kadang-kadang kita karena terpaksa juga beli itu. Nah, itu nggak boleh itu. Itu masuknya kategori ikhtikar. Bagaimana kalau menimbun dalam tanda kutip ya, bahasa menimbun itu kan tidak semuanya menipu dosa. Menimbun itu misalkan bagaimana kalau misalnya dia supplier besar gitu, dia punya brand tertentu seperti Koko, baju Koko ini. Ya, dia simpan dulu, nanti pada saat Ramadan dia jual gitu, ya nggak ada masalah. Karena orang nggak mungkin setiap hari makan baju koko, ya gitu ya Mas Adib ya. Kan nggak mungkin. Silakan aja mau ditahan kayak mau enggak kata orang kita. Ah, kalau nggak merek itu saya pakai merek yang lain nggak ada masalah. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Kalau menimbun dalam konteks itu ya, nggak apa-apa silakan. Nanti ini ada persaingan pasar tentunya, yaitu silakan aja. Bagi orang-orang yang suka menimbun, misalnya, ya produk-produk yang lain di show up gitu, dijual dengan online dengan hebatnya. Ini barang ini ditutup misalnya. Saya yang jual hanya merek saya di Cirebon misalnya. Ya silakan aja. Orang juga akan kalau nggak merek ini ya itu. Tapi persoalannya kalau misalnya padi, beras kan nggak mungkin. Rojo lele mau apa kayak yang penting beras kan itu kebutuhan pokok. Minyak juga begitu. Mau mereknya apa itu ya? Kalau di supermarket itu kan banyak itu mereknya. Judul-judulnya kan minyak goreng juga. Mau ada yang mahal sedikit ya beda sedikit aja nggak ada masalah. Tapi kalau itu kan kebutuhannya. Mau merek apapun, orang yang penting minyak goreng ya minyak goreng gitu. Nah, itu klasifikasi ikhtikar. Nah, itu yang berbahaya. Kalau kita tahu misalnya fakta-fakta di lapangan itu banyak sekali. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tahu sekali gitu. Nah, ini kelangkaan ini. Kalau saya begini, kalau saya melihat tuh Mas Adi, kalau ada kelangkaan yang barang-barang sembako, barang-barang yang kebutuhan pokok deh. Saya berpikirnya gini deh, nggak ada nih mustahil deh, kecuali dia melanggar latas limuna walatus lamun. Mesti deh ada orang yang dolim tuh. Gitu. Kalau saya ya, kalau saya begitu. Jadi kalau saya kan yang tadinya ada barangnya terus tiba-tiba langka gitu, itu mafia-mafia di tengah-tengahnya. Itu mesti. Karena Islam mengajarkan kepada kita semua bahwa memungkinkan orang itu akan mendapatkan perilaku ikhtikar dari orang lain. Gitu. Wah, udah. Bahwa kita misalkan kelangkaan ini, kelangkaan itu, wah udah ada mafia deh, ada mafia deh. Itu masuknya gitu. Tinggal lihat aja yang mafianya masuk ikhtikar tuh, biarin aja lah gitu. Itu kenapa ikhtikar nggak boleh? Karena dia melanggar la tazlimuna wa la tuzlamun. Gitu. Itu ikhtikar. Yang kedua ada yang istilahnya bainajasi. Bainajasi itu adalah rekayasa demand. Kalau tadi rekayasa supply itu menawarkan. Kalau demand itu permintaan.
Bagaimana? Itu kalau di pasar tradisional mungkin ibu-ibu nggak ngeh itu namanya bei najasi. Saya dulu waktu kecil, mungkin di kalangan ibu-ibu juga pernah lihat ya, Mas Adit juga pernah merasakan di pasar tradisional. Ini banyak. Kalau di kalau di kita di penjualan online itu ada, tapi nggak begitu ini, itu tertutup biasa. Tapi ya itu bisa dilihat, oh ini bei najasi, nggak boleh. Rekayasa dini. Ini contohnya begini, teman-teman. Kalau dulu di pasar tradisional itu ya, saya mengalami waktu menemani ibu di pasar itu. Lalu ada seorang gerombolan apa penjual gitu, eh, celana jeans ini. 50, 50, 50, 50 gitu. Terus tiba-tiba ada yang beli. Saya 60, saya 60, saya 60. Terus ada yang beli lagi di sini. Saya 70, saya 70 gitu. Itu seolah-olah barang itu sebiji mahal itu. Nah, kami yang suka dengan merek itu misalnya, waduh, ini udah 70 nih. Ayo seperti ini, satu lagi, sisa satu lagi gitu kan. Wah, kita kan yang nggak mau beli, waduh, ini sisa satu lagi nih. Ini saya butuh nih, saya suka dengan merek itu misalnya. Itu ibu itu mau beli tuh ya. Jadi 60 ribu sampai 70 ribu. Padahal ketika kita ini harga normalnya 50 ribu. Karena kita seolah-olah aduh barangnya nanti habis nih, kita suka itu deh, kemana lagi kalau nggak di situ belinya. Nah itu bayi najasi, itu nggak boleh. Itu kalau coba kalau kita perhatikan di kalangan di perdagangan perdagangan kontemporer ya online misalnya, ada nggak kayak gitu? Ayo ayo sisa sini lagi, jadi seolah-olah pembeli itu mau nggak mau harus beli. Atau ada lagi nih kalau skema di dagang ya, kebetulan saya dagang di rumah gitu, dagang material gitu. Biasanya supplier tuh gini, Pak, tanggal Januari itu kita masih ada promo 1%, Pak. Tapi kalau nanti di Februari sudah harganya sudah naik, Pak. Harganya naik 5.000 per item. Wah, itu seolah-olah kami itu, waduh, ini lumayan ini. Kalau saya ini, ya sudah, saya beli deh satu satu kodi ini. Jadi seolah-olah permintaannya kalau di bulan Februari Pak, nanti sudah naik Pak harganya. Wah kami lumayan juga nih satu sisi. Kalau kita beli kan untungnya lebih banyak lagi di Februari gitu. Nah itu apalagi menjelang menjelang Ramadan gitu ya, untuk chat-chat dan sebagainya. Nah itu hal yang kayak gitu tuh sepele ya. Tapi ketika kita membeli sesuatu karena direkayasa seolah-olah barang itu sedikit, barang itu banyak peminatnya sehingga harga itu naik gitu. Nah, itu yang dinamakan bayi najasa. Nah, itu sepele, tetapi kita harus misalnya. Lalu bagaimana kalau kita dihadapkannya? Ya sudah, kita hindari aja kalau mau. Nggak usah beli gitu maksudnya. Nggak usah bingung. Yang bingung itu kan yang nggak punya uang. Ya, yang bingung tuh yang nggak punya uang gitu. Kalau punya uang, ya kadang-kadang kita nih didolimi tapi santai aja karena uangnya banyak. Tapi yang uangnya sedikit, bagaimana Pak? Ya sudah, tinggalin aja yang kayak gitu tinggalin. Kalau Anda punya mampu beli, nggak mampu nggak usah. Gitu, nggak usah pedulikan. Nanti bulan depan nanti mau naik mau turun ya sudah resiko gitu aja. Kalau mau beli itu ya. Jadi teman-teman yang ekonominya dalam sisi itu pas-pasan bisa menghindarkan dalam sisi yang lain gitu. Jadi jangan terjebak kepada wah ini sedikit lagi nih barangnya itu ini kadang-kadang barang-barangnya ibu-ibu tuh kayak gitu ya. Ibu-ibu tuh kayak gitu. Waduh, waduh ini sedikit lagi nih Pak. Ini aduh harganya nanti naik loh. Nanti bulan lain naik. Jadi mau nggak mau ibu-ibu harus beli. Sama dengan modelnya kebiasaan kita di bulan Ramadan. Ya, itu yang tadinya minyak gorengnya cukup 1 bulan misalnya 2 liter misalnya ya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh 5 liter aja deh sekalian buat Ramadan nanti sampai full. Nanti kalau mau menjelang Lebaran naik gitu. Itu seolah-olah kita itu dihadapkan harus beli banyak dan sebagainya. Itu sesungguhnya itu efek-efek domino yang kita selama ini kita dikibuli oleh kebiasaan-kebiasaan ikhtikar atau kebiasaan-kebiasaan bayi najasi. Nah itu seolah-olah begitu. Jadi kalau menurut saya ya tinggal diatur aja kemampuan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan manajemen uh, planning finansial dalam rumah tangga misalnya itu harus diatur aja. Kalau misalkan saya tadinya beli 2, lalu saya mau beli 3,
Kalau ekonominya nggak ada masalah, ya tidak tergoncang, nggak ada masalah. Tapi persoalannya kalau kita beli 5, lalu ekonomi yang lainnya harus tergoncang, wah itu kita sudah dimasuki oleh nuansa-nuansa bena jasi. Kalau nggak kayak gitu nanti habis, kita nggak mau makan apa dan sebagainya. Nah, itu teman-teman jangan terjebak kepada hal-hal seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu poin bena jasi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah goror. Goror itu adalah ketidakpastian. Ya. Tapi tidak semua sesuatu yang tidak pasti itu goror. Nggak gitu teksnya. Ya. Contoh. Kalau eh, ketidakpastian ya, dalam definisi ketidakpastian. Seperti Mas Adib misalnya. Mas Adib sudah menikah belum Mas Adib? Sudah ya, Mas? Sudah belum, Mas? Belum Pak Ustaz, insya Allah OTW. Oh, belum ya, belum gitu ya. Ini belum, ini contoh nih, Mas Adi. Mohon maaf, ini saya contohkan yang saya kenal saja, yang saya contohkan. Kalau kalau saya contohkan orang lain nanti masuknya gibah. Nah itu kan nggak boleh, gitu kan? Saya contohkan aja Mas Adi. Sesuatu, saya ulangi ya, sesuatu yang tidak pasti itu tidak semuanya goror. Tapi yang goror itu sudah pasti ketidakpastian, gitu. Contoh, ketidakpastiannya bagaimana, Ustaz? Seperti antum mau ngelamar perempuan, mau melamar calon perempuan itu kan ketidakpastian. Antum nggak boleh pacaran misalnya. Lalu antum hanya kenal dengan abinya atau ibunya. Lalu antum bawa orang tua, Mi, tolong dong lamarin Adib ke dia. Ya. Kita nggak pernah kenal dan sebagainya, hanya say hello mungkin di papasan dan sebagainya. Nah, itu dalam konteks yang lain itu ketidakpastian sebetulnya. Iya nggak? Kita nggak pernah kenal dekat dan sebagainya, kita juga bingung gitu dan sebagainya. Nah, tapi itu bukan goror, itu boleh-boleh saja. Ta'aruf dalam konteks itu nggak apa-apa gitu maksudnya. Gitu ya, itu beda. Nah, bagaimana dalam teks ekonomi goror itu? Goror itu ketidakpastian sebuah akad. Dia melanggar kualitas, ada 4 klasifikasinya. Dia melanggar kualitas, dia melanggar kuantitas, dia melanggar harga ataupun waktu penyerahannya. Contoh, dalam ilmu fikih klasik dicontohkan begini goror. Ketika ada kambing, mohon maaf, anak kambing. Kambing mengandung anak kambing. Nah, itu gitu. Maka lalu saya bilang, saya mau beli anak kambing deh, yang ini, laki-laki nih, saya mau beli. Nah itu nggak boleh, karena barangnya nggak jelas tuh. Kambingnya bisa jadi misalnya matanya cacat atau kakinya cacat. Nah itu nggak boleh, karena ketidakpastian seperti itu. Gitu. Itu dalam sisi ekonomi ya. Jadi kalau dari sisi ekonomi, kalau dia memenuhi 4 syarat, ya, kualitas, kuantitasnya misalnya, harganya jelas, waktu penyerahannya jelas, maka dia tidak masuk kategori goror. Awas hati-hati teman-teman. Ini yang fokus kepada transaksi kita kekinian. Ya, transaksi kekinian. Seperti pasar modal, produk-produk derivatifnya misalnya, itu saham, obligasi dan sebagainya itu lihat tuh. Kategorinya salah satunya beberapa ulama fokusnya pada hal-hal yang seperti ini. Goror tuh. Itu hati-hati. Jadi itu yang perlu diwaspadai oleh teman-teman yang lain. Yang selanjutnya adalah riba. Nah, riba ini memang ini perdebatan yang dari dulu sampai sekarang. Ya. Bukan ribanya yang jadi perdebatan. Yang jadi perdebatan itu adalah apakah bunga bank itu sama dengan riba atau tidak misalnya. Ataukah misalnya riba itu sama dengan eh, rentenir. Bunga itu sama dengan rentenir enggak? Nah, itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau ribanya secara teks itu nggak ada perdebatan. Karena kita sepakat beberapa ulama mengatakan bahwa riba itu karena aziyadah, bertambahnya sebuah nilai. Itu, ya. Tapi tidak semua pendapat yang bertambah nilai itu riba. Nah, itu hati-hati. Ya, nanti
eh, suatu saat nanti saya akan menceritakan beberapa produk-produk perbankan syariah karena saya fokus ke ekonomi syariah dan perbankan keuangan syariah gitu Mas Adi. Jadi nanti ini hanya pengantar saja dulu. Nanti supaya teman-teman penasaran bahwa kajian muamalah itu menjadi keren dan kekinian gitu. Gitu ya. Jadi, nah itu riba itu begitu. Ya. Jadi nggak boleh. Misalnya gini, contoh kalau riba yang secara teks kan gini contoh ya. Kalau teman-teman lihat orang yang suka pinjamin uang di pasar misalnya, itu kalau bahasa kitanya bank keliling gitu ya. Nah, itu sudah jelas itu. Itu jelas itu dalam riba qot'i. Itu yang tidak ada perdebatan. Yang kayak gitu tuh rentan itu ya riba. Bagaimana Ustaz? Saya pinjamkan Mas Adib 1 juta. Bulan depan Mas Adib bayar 1.200.000. Itu jelas. Itu jelas. Kenapa? Aziyadah dari uang dengan uang. Gitu. Itu pendefinisian riba yang secara simple itu seperti itu. Jadi aziyadah bertambahan dari uang dengan uang. Gitu. Ya. Tapi kalau uang dengan barang itu jual beli namanya. Murabahah boleh. Contoh, saya beli apa namanya nih? Gunting 5.000 misalnya. Saya jual 8.000. Kan bertambah Ustaz. Enggak, kalau kayak gini uang 5.000 dengan barang 8.000 gitu kan? Itu simple. Itu simple. Itu enggak masuk kategori riba. Jadi riba itu simpelnya gini, teman-teman. Sesimpel itu riba tuh. Pokoknya kalau pinjam uang karena dain gitu ya, pinjam uang itu bertambah uang itu riba. Udah, itu uang dengan uang. Tapi kalau bagaimana di perbankan syariah? Kalau perbankan syariah nggak terjadi uang dengan uang. Di perbankan syariah itu kalau kalau Mas Adi perlu ketahui, itu simpel banget. Saya ngajar 2 SKS, Mas, tentang masalah ini. Jadi simpulkan begitu mudah. Misalnya kan, kalau di perbankan itu terjadi uang dengan barang, uang dengan sewa, uang dengan kerjasama, selesai. Bukan uang dengan uang. Udah selesai deh. Itu nanti kalau penjelasan lebih lanjut itu 2 SKS nanti lah ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Jadi supaya ada penasaran, wah ini juga ya menarik juga perbankan syariah. Iya, sehingga kita sudah tahu bahwa oh perbankan syariah itu beda dengan bank konvensional. Jelas itu beda. Dengan berbagai akad-akadnya itu berbeda. Jadi kalau teman-teman begini ya, membedakan transaksi konvensional dengan transaksi syariah, itu teman-teman jangan dilihatnya secara kasat mata di depan, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa jadi salah itu penafsiran. Ketika kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi misalnya, oh ternyata ini yang berbeda. Nah itu syariat di situ. Iya, jadi nggak bisa misalnya. Ah sama aja Ustaz, bayarnya sekian, sekian, oh nggak boleh, nggak bisa begitu. Jadi syariah itu harus lebih dalam lagi nih. Bagaimana mekanismenya, bagaimana syaratnya, lalu bagaimana akadnya itu banyak banyak hal misalnya, gitu ya. Jadi klasifikasinya begitu. Sama, mohon maaf sekali, kalau saya agak sedikit kasar bahasanya misalnya, sama dengan orang yang berduaan naik motor tuh, berduaan naik motor tuh, set. Pertanyaannya gini, ini zina atau halal nih? Laki-laki dan perempuan, dia berduaan nih, set, lewat. Kalau kita kan nggak tahu dia tetangga kita bukan. Coba kita mau bagaimana? Wah dia zina, loh kok zina? Enggak taunya ketika dicek ditambah lagi, Mas, kamu sudah nikah bu? Saya baru Pak menikah Pak. Saya baru sarjana. Ini Pak akan apa surat nikahnya. Coba bayangin kita sudut ya. Kita sudut. Itu nggak boleh. Nikah itu kan berduaan itu kan ada syaratnya akadnya. Nah, akad yang membedakan itu salah satunya. Akad yang membedakan. Makanya syariah nggak bisa. Oh, ini bunga sama bagi hasil sama Ustaz begini, lebih mahal lagi. Bunga itu kadang-kadang lebih kecil dibandingkan bagi hasil, nggak gitu. Nggak gitu juga. Jadi persoalannya gini, kalau di syariah gini. Syariah itu bukan perdebatan murah atau mahal. Itu pertama. Yang kedua, ini kesimpulan saya setelah saya ngajar ekonomi syariah itu begitu kesimpulannya. Lalu yang kedua, syariah itu bukan persoalan mudah atau sulit. Misalnya, Ustadz, saya sulit tuh kalau di perbankan syariah
anu ini ada syarat ini dan sebagainya. Lalu Anda mengatakan ini nggak syariah karena sulit, nggak gitu juga. Nggak bisa gitu dikatakan syariah tidak syariah, hanya persoalan susah atau tidak susah, atau mahal atau murah, itu lalu kita mengatakan kalau yang mahal nggak syariah, kalau yang murah itu halal. Nggak gitu, nggak gitu teksnya, gitu ya. Nah ini kesimpulan tentang riba ya. Nanti kita bisa diskusikan nanti di jam 9 sedikit lagi saya akan sampaikan. Itu tentang haram li ghairihi. Ya. Lalu yang terakhir ada akad ghair sahih. Nah, ini terakhir nih. Puncak dari penjelasan yang saya sampaikan malam ini. Ustadz, barang ini atau transaksi ini tidak melanggar haram zatnya. Oke. Haram selain zatnya aman. Oke. Kita lihat transaksi yang ketiga. Apa itu? Akad ghair sahih. Nah, ini kadang-kadang fokus juga nih. Wah, ini nggak boleh, ini boleh. Nah, ini syariah atau tidak syariah di sini salah satunya letaknya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi klasifikasi haram zatnya terpenuhi misalnya, tidak terpenuhi, haram li ghairihi tidak terpenuhi, maka yang terakhir yang ini, akad ghair sahih. Yang pertama misalnya melanggar rukun dan syaratnya. Itu jelas. Dalam jual beli ada 4 syaratnya. Ya, pelakunya harus jelas, pembelinya harus jelas, objek yang diperjualbelikan harus jelas. Yang keempat, akadnya, ijab kabulnya. Selesai. Kita bedah nih. Kalau perdagangan online tidak memenuhi 4, maka tinggalkan. Dan itu namanya haram hukumnya. Selesai. Gitu kan? Lihat rukunnya, jual belinya. Tapi kalau misalkan jual beli online itu memenuhi 4 ini, maka itu boleh. Gitu ya. Memenuhi itu misalkan ada pelaku penjualnya dari PT Anu misalnya, tuh ada penjualnya. Pembelinya kita, yang pembelinya siapa dulu, apa nama, nomor handphone, kalau pesan kan gitu ya. Nah, kan gitu ya. Gitu. Objeknya apa? Yang dibarangkan. Oh, misalnya jas hujan, harga sekian, warna ini, warna itu, silakan Anda pilih. Objeknya jelas. Ijab kabulnya bagaimana? Kalau tidak ada kitabah atau isyarat, ya kitabah itu kan kalau tidak menulis. Menulisnya kan mengklik. Klik. Nah, itu kan itu akan ya, klik Anda itu berarti itu klik itu dalam sisi kekinian itu masuk kategori ijab kabul itu. Ya, udah Anda setuju? Setuju. Klik. Nah, itu setuju itu. Persoalan nanti barangnya sesuai atau tidak sesuai itu nasib aja. Itu nasib namanya. Ya, nanti tinggal tinggal wah, kita nggak boleh beli di situ lagi. Nah, itu boleh. Kita harus pandai dan kita harus cermat untuk melakukan akad-akad transaksi ini. Lalu itu rukun dan syaratnya. Lalu selanjutnya misalnya ada terjadi ta'aluk. Nah, ini ta'aluk nih. Ini selanjutnya nih, Mas Adib, selesai ya. Ta'aluk ini. Ini ta'aluk itu ini nggak boleh. Dia melanggar nih, ta'aluk ini. Ini kalau teman-teman cermat, ini terjadi di biasanya ya, biasanya. Walaupun memang masih banyak-banyak di lingkungan kita, banyak deh kadang-kadang. Coba aja deh. Apa tuh? Kadang-kadang jual beli mobil tuh kayak gini temanya. Jual beli mobil. Bukan saya menginikan jual beli berarti haram. Nggak gitu. Ya mohon maaf ini ya, nggak gitu. Yang kadang-kadang jual beli mobil itu gini. Karena saya punya mobil misalnya Innova terbaru misalnya. Saya suka karena saya waktu itu saya punya uang lebih dan saya beli kesukaan saya. Tapi ketika itu ekonomi saya lagi jatuh nih dengan berbagai hal persoalan-persoalan sebagainya, maka saya jualah Mas Adib, saya jualah mobil Anda. Saya kan ini mobil itu saya beli 300 misalnya ya. Sudahlah, ke antum 300 saja. Ya, saya ke antum 300. Tapi nanti saya punya uang 3 tahun ke depan, saya punya uang 300 lagi nih. Ya, ayah, jangan 300 lagi lah, Anda 270 lah, kan sudah dipakai sama Anda, gitu kan? Ya sudah, nanti saya, tapi yang beli dijual ke orang lain ya, nanti saya, kalau Anda nggak suka, dibeli ke saya lagi. Saya beli nanti mobilnya. Nah, itu
nggak boleh. Gitu apa namanya? Akad-akad ini saling berkaitan dengan satu dengan lainnya, itu nggak boleh. Jadi kalau jual beli selesai. Berarti kepemilikannya di tangan Mas Adib. Mau Mas Adib mau dijual kepada orang lain, mau disewakan, silakan. Nggak boleh udah dengan saya. Itu nggak boleh. Jadi terikatan itu nggak boleh. Nah, coba deh. Transaksi kayak gitu ada nggak di lingkungan kita dengan model yang berbeda? Itu kadang-kadang itu akad satu mensyaratkan akad yang kedua, itu kadang-kadang kita termasuk pada kategori itu. Coba deh. Dilihat ya, dilihat. Itu mesti ada beberapa poin-poin. Ini kok mensyaratkan ini ya, nanti ini ya gini-gini loh. Ini nggak boleh nih. Ini masuk kategori ta'aluk. Nah, itu gitu. Itu nggak boleh. Oke ya. Itu di dalam transaksi kontemporer mungkin saya belum melihat yang begitu. Tapi ini biasanya yang antar tradisional aja. Jual beli tradisional yang seperti itu. Itu banyak. Ya. Lalu yang terakhir itu adalah two in one. Two in one itu kalau bahasa kitanya, kalau saya membaca bukunya di Waman Karim gitu ya, itu istilahnya two in one. Kalau di dalam fikih nggak ada istilah-istilah itu, tapi intinya sama. Apa itu? Jelasan dalam satu transaksi itu ada dua akad di dalamnya. Apa contohnya? Ini contoh ya. Eh, yang spesifik tentang leasing konvensional. Leasing konvensional tuh kalau Mas Adib mengalami itu misalnya, saya tanya misalnya, Mas Adib misalnya kalau pernah atau teman gitu ya, teman melihat transaksi leasing motor ya di konvensional nih, nanti dilihat kategorinya. Kalau Pak Afin tanya ke Mas Adib, itu tuh motor itu yang Mas Adib beli, kalau bahasanya kan saya beli nih tapi lewat leasing gitu kan ya, kalau bahasanya kan kita gitu ya, ditanya motor itu punya siapa ya Mas Adib, misalnya ya, ini pertanyaan dasar. Oh, punya saya Pak. Loh, kenapa? Saya beli Pak, ini atas nama saya. Pertanyaan lanjutannya gini, bener beli, tapi kan Anda BPKB-nya ada di leasing kan, gitu kan, nah, gitu kan ya. Nah, itu kan antara jual beli dengan lease dengan sewa itu dalam satu kategori yang sama. Itu nggak boleh. Maka itu kategori yang lain itu masuk kepada goror, itu ketidakjelasan. Jadi mau jual beli atau mau sewa. Kalau sewa, mohon maaf sekali. Kalau sewa, jelaskan. Berarti ketika saya tanya Mas Adib, ada tuh sewa ya motornya. Iya Pak, ini bukan motor saya, ini motor leasing. Tapi suatu saat nanti 3 tahun kalau saya sudah selesai cicilan, gitu ya, maka ini milik berpindah ke pemilikan milik saya. Gitu. Nah, bagaimana kalau leasing syariah? Kalau leasing syariah dibedakan Mas Adi. Yang pertama akadnya lease, sewa. Jadi kalau misalkan Mas Adi melakukan transaksi di leasing syariah, itu dibedakan. Yang pertama Mas Adib karena Anda punya kemampuan apa? Karena Anda punya kewajiban sewa 3 bulan 3 tahun lamanya, maka ini akadnya sewa. Maka ketika sewa Anda gunakan dengan sebaik-baiknya handphonenya, BPK-nya kami pegang sebagai keyakinan dan kepercayaan. Oke, tiga tahun setelah itu selesai cicilannya, maka akad yang kedua terjadi jual beli. Selesai barang sekian dengan jumlah sekian, keuntungan sekian, maka saya serahkan BPKB dan kunci dan sebagainya, maka kita akan melakukan akad yang kedua adalah jual beli. Nah, itu syariah. Jadi ketika misalkan membedakan leasing syariah dengan konvensional semata-mata itu hampir sama skema di awal. Tapi kalau kita makin dalam misalnya, itu beda akadnya. Coba dilihat itu. Nah, itu hal-hal yang sepele supaya kita tidak termasuk kategori goror yang dimaksudkan adalah two in one. Oke? Itu saja. Sementara Mas Adib, barangkali kita ada apa ya, berbagi cerita, misalnya berbagi cerita dengan teman-teman yang lain, lalu bagaimana dengan fenomena yang ini dan sebagainya, ya boleh aja kita bisa berbagi sharing aja. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Barangkali ada yang mau diskusikan, berbagi cerita, dipersilakan Mas Adi. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menjelaskan
kalau kita pasti transaksi yang memang dilarang dari Islam ini. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa bab dilarangnya transaksi ya. Yang pertama yaitu haram zatnya. Jadi ketika kita sudah tahu nih zat yang mau kita jual atau yang kita lakukan ini haram hukumnya, maka jelas itu haram dalam transaksinya jual beli. Yang kedua itu haram selain zatnya. Ini sudah dijelaskan ada beberapa poin ya. Dan yang ketiga tidak sah akadnya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau mungkin tanya jawab. Sebagai cerita juga boleh, pengalaman boleh. Itu oh oke. Sebelum ada pertanyaan nih Pak Ustaz dari Ibu dia sudah mengangkat tangan. Boleh silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Ustadz, ceritanya begini Ustadz. Silakan. Jual beli halal. Kemudian eh, ya saya ada di WA grup jual beli barang-barang halal. Kemudian ternyata banyak ya ada beberapa anggota itu menjual berupa link, Mohon maaf, menjual barang saya tapi nggak kedengaran ya, nggak kedengaran. Ibu dia. Sudah kurang keras Ustadz. Suaranya putus-putus Bu. Sudah dengar? Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus tadi di awal. Bisa diulang? Oh, nggak kedengaran. Suaranya putus-putus Bu. Terdengar. Oh, terus. Oh, saya tanya ini, udah kedengaran? Udah? Sudah terdengar, Ustaz? Halo? Hah? Ya, terdengar Bu. Enggak tuh? Ya, Terdengar begini. Bu. Ya, singkat aja. Jadi saya ada di grup WA grup jual beli halal. Kemudian ada yang menjual barangnya itu ternyata dengan cara mengirimkan link yang saya sebutkan di sini dari Shopee. Bisa terdengar ya? Dengar ya? Halo? Ya. Kemudian ternyata ada beberapa teman saya memesan barang, menanyakan kepada saya, Budia jual enggak ini? Saya melihat ternyata di grup jual beli itu ada gitu. Nah, kemudian ada aplikasinya dari Shopee itu, akhirnya saya pesankan lewat link Shopee itu. Saya 50.000. Saya ambil keuntungannya 4.000. Saya ambil keuntungannya 4.000. Kemudian ternyata setelah pakai saya pasang aplikasi saya pesan lewat aplikasi itu lewat link Shopee, ternyata harganya itu saya dapat promo banyak sekali, jadi saya dapat potongan diskon banyak gitu. Nah, jadinya keuntungan yang saya dapatkan dari penjualan itu ternyata berlipat-lipat daripada keuntungan yang saya ambil tadi 4.000 gitu. Jadinya teman-teman saya pun tidak pokoknya tahu berapa Mbak harganya sekian, sudah saya jawab karena tadi 50 saya jual 54.000 seperti itu. Nah, itu bagaimana menurut Ustadz, apakah transaksi seperti ini diperbolehkan atau tidak? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izinnya. Mungkin penangkap saya itu kan transaksi jual beli yang mana Ibu di sini membeli produknya itu dari e-commerce ya Bu, dari toko online.
Nah, misal dari toko online belinya tadi 50.000, terus ibu mau jual kembali dengan untung 4.000 misal tadi. Berarti Ya. jual kembalinya 54.000. Nah, ketika ibu transaksi di online itu, ibu mendapatkan kayak voucher-voucher gitu, voucher diskon dan sebagainya. Sehingga ibu mendapatkan untung lebih dari itu. Mungkin Ya. harga awalnya 50.000, tapi ketika check out beli di online itu harganya mungkin kurang dari 50, mungkin bisa 40 atau berapa gitu karena voucher diskon tersebut. Nah, terus ibu membelinya atau menjualnya kepada teman atau customer tadi yaitu seharga 54.000. Nah, itu bagaimana hukumnya, Pak? Ya. Kurang lebih seperti itu mungkin ya, Bu ya. Ya. Boleh, mangga, Pak. Oke, saya mohon maaf Ibu Dia tadi nggak kedengaran langsung ke saya, nggak tahu juga ini apa yang salah ya, apakah Nggak handphone tahu. saya atau ini. Tapi saya sudah ditangkap oleh Mas Adib tadi pertanyaannya. Mohon maaf apabila salah ditangkap ya, tapi saya coba untuk menguraikan kasusnya. Pertama begini, Ibu Dia. Ibu Dia melakukan akad jual beli di awal dengan harga 50.000, gitu ya. Ibu Dia mau mendapatkan voucher kek, promo kek, gak ada masalah. Deal. Supplier pertama dengan Ibu Dia selesai, gak ada persoalan. Ya, nggak apa-apa. Oh. Oh ya ya. Hak kepemilikan, kekuasaan barang itu dimiliki sekarang punyanya Ibu Dia. Selesai. Oh. Oke ya. Itu yang Ya. penting ada syarat 4 ya. Penjual, pembeli, ada barangnya ketika itu, ada harganya. Selesai. Transaksi yang pertama boleh. Selesai. Deal. Jual belinya dan itu sah. Persoalan nanti Ibu Dia menjual lagi kepada dengan e-commerce yang lain kayak misalnya ya, atau dengan teman gitu misalnya, ya nggak ada masalah ketika yang penting jual beli itu antara diningkum. Sampaikan aja Ibu Dia, saya tuh waktu itu saya dapat promo-promo loh dan sebagainya. Saya kira-kira 50.000 lah, kira-kira gitu ya. Tapi saya mau jual 55 ke kamu. Kata temannya, ya sudah deh, karena saya suka nih barang ini. Ini uh, limited edition misalnya ya. Iya. Nah, itu kan ya boleh-boleh aja, yang penting dia suka, ya. Dia suka dan dia ini loh barangnya, mau kayak gini gitu misalnya, boleh. Nggak apa-apa. Sampai kalau misalkan mau tanya modalnya berapa? Ya silakan Oh. kalau Ibu mau disampaikan. Mohon maaf ya, ini modalnya 50.000 tuh waktu itu. Tapi waktu itu ada promo-promo sih. Coba deh kalau sekarang ada cek. Harganya sekarang tuh 58 deh. Tapi saya jual ke kamu 55. Mau nggak? Gitu misalnya. Kalau kata temennya ada apa syaratnya, ada penjual, ada pembeli gitu misalnya. Ada barangnya, lalu ada harganya, akadnya baik, ya itu sah. Boleh aja. Tapi kalau misalkan jangan 55 dong, 54 aja, ya boleh, nggak apa-apa, silakan. Ibu Dia mau, ya udah 54 aja nggak apa-apa. Gitu kan? Nah, itu nggak apa-apa, Bu. Jadi jual beli itu sesungguhnya memberikan perhatian kejelasan harga maupun barangnya. Boleh kalau misalkan kamu ditanya berapa modalnya waktu itu, ya saya waktu itu belinya 50 sih dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kamu butuh, saya mau jual nih, nah, boleh aja. Jadi akad yang satu itu terpisah Ibu Dia dengan Ibu Dia, dengan akad yang kedua dengan temannya jual beli. Silakan aja empat syaratnya. Pembeli, barang, penjual, barangnya dan akad. Boleh Ibu Dia pada prinsipnya. Siap, jazakallah khair Ustadz. Iya, amin. Mudah-mudahan bermanfaat, nggih. Mohon maaf. Amin. Terima kasih Nggih, Ustadz. nggih, monggo. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan ada yang lain. Oh ini ada lagi nih di kolom chat nih. Iya, ada, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Apakah boleh bertanya? Boleh dong, ya. Karena ini kan forum diskusi ngobrol ya. Mau tanyakan kalau pinjam emas dan dikembalikan apa hukumnya? Pinjam emas ke personal deh, misalnya ya. Misalnya saya pinjam emasnya Mas Adit lah gitu ya. Terus nggak boleh cincin ya. Kalau laki-laki kalau cincin emas nggak boleh. Kalau cincin yang lain boleh. Anggaplah anggaplah boleh lah perempuan ya. Ini antar perempuan ya.
pinjam dong emasnya, cincin gitu ya misalnya. Saya nggak tahu apa yang diinikan. Emang ada pinjam meminjam emas ya. Pinjam ya sifatnya. Pinjam emas ya, pinjam emas ya. Pinjam emas ya misalnya itu. Kalau personal boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya, yang penting antara minkum nggak boleh mendolimi. Misalnya saya pinjam cincin. Ini misalkan perempuan ya. Gitu ya, misalkan ada Ibu Alfani nih, misalnya ya. Ibu Alfani pinjam cincinnya Ibu Dia karena persahabatan gitu. Pinjam dong buat arisan, buat anu. Tapi bulan depan dikembalikan lagi dengan barang yang sama, ya nggak apa-apa itu. Nggak ada sesuatu yang dirugikan kan? Gitu ya. Pinjam emasnya ya, emasnya nih. Beda kalau pinjam uang ya, ini lain lagi nih ceritanya. Saya nggak tahu juga. Apa hukumnya boleh-boleh aja, mubah. Kalau saya lihat dari sininya, ya boleh. Yang penting yang meminjamkannya ridho. Nih satu ke Mbak Diah, boleh pinjamin ke Alfani, boleh. Misalkan Ibu Alfani 1 bulan ya nanti 1 bulan atau 1 tahun kembalikan ya, nggak apa-apa itu nggak ada masalah, gitu ya. Apa pokoknya boleh dikembalikan emasnya, kecuali pinjam uang seharga emas. Nah, ini nih beda lagi nih konteksnya, beda lagi nih konteksnya. Contoh ya. Ibu Alfani pinjam ke Ibu Dia, misalnya 500.000 tahun 98 sebelum moneter. 500.000. Mungkin di 98 pinjam uang ke Mbak Diah. Ya, ini contoh ya. Mungkin harga emasnya ketika itu masih 100.000. Iya enggak? 100.000. Nah, ketika dia punya hutang uang 500.000, dibayar tahun sekarang misalnya, maka nggak bisa dikembalikan lagi 500.000 lagi. Karena itu dikonversikan di emas. Nah, di situ tuh perdebatan bunga. Tuh. Ya, perdebatan bunga. Karena misalnya, kalau dengan jangka waktu yang 1 tahun, 2 tahun, dengan inflasi yang sama, dengan nilai yang sama, maka nggak boleh lebih. Gitu ya, itu nggak boleh lebih. Jelas tuh. Tapi kalau misalnya pernah mengambil sesuatu, misalnya ya sama dengan mengambil hak orang lain kan sama dengan pinjam. Pinjam kalau nggak dibayar itu kan mengambil hak orang lain. Itu setara dengan 5 gram, maka ketika sekarang dikembalikan, tanyakan ke Mbak Diah nih, ridho nggak saya bayar 500 lagi? Itu udah puluhan tahun, Mbak. Ya tolonglah dikonversikan ke emas, boleh. Dan itu perdebatannya, itu kalau kategori yang lain, itu bukan bunga kategorinya. Itu fluktuasi ekonomi. Boleh. Boleh. Yang penting ridho. Disepakati bersama. Berbeda halnya misalkan gini. Misalnya, saya dulu waktu SMP mengambil nyolong. Bukan mengambil. Kalau mengambil bahasa baik. Nyolong nasi lengko. Bukan nyolong ya. Makan nasi lengko nggak bayar lah gitu ya. Dulu waktu SMP, SMA, SMP-an gitu ya. Anak-anak dulu kan gitu ya. Nah, ini bukan saya, ini cerita orang-orang lain misalnya. Makan nasi lengko harganya 5.000 ketika itu waktu sekolah. Lalu tiba-tiba saya hijrah nih. Nah ini nih, setelah kajian hijrah, ketemu dengan Pak Alvin, harus bayar nih hutang nih. Misalnya ya. Wah, saya udah besar nih, saya harus bayar. Lalu bayarnya ke siapa? Ke orang tadi sejumlah 5.000 lengko. Yang enggak. Dia harus dikonversikan ke emas. Disitulah keadilan ekonomi itu. Dikonversikan di emas. Jangan dikonversikan di bunga bank ya. Fluktuasi ini enggak. Dikonversikan di emas. Di harga emas. Dalam fikih kontemporer, fikihnya Yusuf Qaradawi itu dibolehkan. Jadi ketika membayar hutang atau bayar tadi makan 5.000 lengko, dulu misalnya dikonversikan emasnya 0, sekian gram 5.000 itu, maka dikalikan sekarang 0, sekian dikalikan berapa? Gitu. Jadi nggak bayar 5.000 lagi dong. Ya, tinggal dihitung tuh. Dulu kira-kira emasnya berapa? Nah, sekarang dikonversikan berapa?
Gitu. Nah, itu orang yang mengambil haknya mencuri atau meminjam itu sama, dikonversikannya ke situ. Dikonversikannya di harga emas. Gitu ya. Ini bukan bunga teksnya. Ini kewajiban yang dikonversikan ke emas. Jadi bukankah zakat infak itu kan dikonversikan ke emas. Zakat fitrah, zakat mal misalnya. Itu dikonversikan ke emas. Gitu ya. Jadi itu ceritanya akan berbeda. Ya. Eh, ya gitu saya meminjamkan emas untuk kebutuhan dan dijual sama peminjam. Oke, tapi dipinjamkan emas, ya. Dan dikembalikannya emas juga ke peminjam dalam jangka waktu 1 tahun. Kan harga emasnya di awal meminjam, mengembalikan berbeda dong. Satunya 10 gram. Nah, itu tadi, Pak. Ini siapa ya? Mohon maaf, ini Bapak atau Ibu ya yang bertanya ya? Iya, mohon maaf, barangkali ada salah jenis kelaminnya ya. Tapi begini, pokoknya dikonversikan deh. Jadi ketika misalnya awalnya dipinjamkan, misalnya ya, dipinjamkan. Ini memang harus harus lebih detail lagi nih. Saya nggak begitu tahu detailnya. Saya pinjamkan emas. Waktu itu emasnya masih 500 per gram misalnya. Lalu tiba-tiba 1 tahun saya pinjam ya, akarnya pinjam. Oke lah pinjam. Lalu tiba-tiba teman kita suka nih, gitu. Saya mau beli ya emas ini, cincin ini. Boleh silakan, tapi dikonversikan emas yang sekarang dong. Misalnya harga sekarang emasnya 1 juta. Ya berarti kalau 5 gram, ya 5 gram berarti 2.500.000 dong. Iya enggak? Iya bener. Sorry. Berarti kalau 5 gram berarti 5 juta dong. Kalau dulu Anda beli 2.500.000 misalnya, kalau mau beli sekarang, boleh dong 5 juta. Karena harga teman, sudahlah pas sengaja boleh. Nah itu boleh, lain soal itu ceritanya. Boleh gitu ya. Jadi kejelasan emasnya kalau pinjam ya nggak ada masalah kalau pinjam. Persoalan nanti jual beli maka akan itu yang berlaku yang terakhir nih. Akarnya berapa? Jual beli ya sudah. Berapa mau dijual? Yang punya ya saya kan dulu 500 sekarang 1 juta. Belilah 5 juta dong 5 gram gitu. Ya silakan kalau antara dimingkum ya sudahlah jangan sama teman udah 4 juta aja. Kan ya silakan aja temennya suka misalnya. Ya silakan terjadilah 4 juta. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Jadi jual beli itu bukan uangnya ya. Jadi jual beli itu transaksinya adalah emasnya. Kategori emasnya. Karena emas mempunyai nilai intrinsiknya di dalamnya. Jadi bukan jual beli uangnya, tapi emasnya. Mungkin gitu ya kategorinya ya. Mudah-mudahan tidak salah gitu ya. Wallahu alam. Oh, alhamdulillah. Penjelasannya. Ya, jadi tolong dikategorikan. Mau pinjam, pinjam kategorinya, di akhirnya jual beli, klasifikasikan jual belinya. Jadi Islam itu begitu ya. Teman-teman begini. Teman-teman itu kalau ada melakukan transaksi sesuatu, itu tolong coba diklasifikasikan. Ini tahap ini akarnya apa ya pertamanya? Nanti akar yang kedua apa ya? Itu jelaskan. Itu ekonomi syariah itu di situ. Sesungguhnya ekonomi syariah ada atau tidak ada, itu syariah itu mencoba untuk mengurai detail-detailnya. Ini yang nggak boleh, ini yang haram, ini yang boleh gitu. Jadi ekonomi syariah diklasifikasikan terus kekinian sehingga menjadi khazanah keilmuan baru gitu, seolah-olah baru. Tapi ini sebetulnya beberapa ulama kajian-kajian kitab Turos misalnya, itu sudah dibedah misalnya dengan 4 mazhab gitu, dengan fikih kontemporer kekinian gitu. Itu sudah banyak ulama-ulama yang menggali itu semua. Tinggal diklasifikasikan aja akad-akadnya. Gitu. Mungkin begitu. Barangkali ada lagi, Mas Adib? Baik, terima kasih Ustaz. Boleh, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, kita mungkin buka untuk satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Mangga, Bapak Ibu.
Atau mungkin dari saya Pak Ustaz. Oh ini ada, Oh ini ada oh ada ada lagi. pertanyaan Oke. lagi nih. Oh sama dengan orang yang sama nih. Apakah ada semacam leasing tapi pinjam meminjamnya bentuknya emas? Insya Allah nggak riba ya Pak. Gini, kalau sewa sewa emas kayaknya itu belum ada apa namanya? Belum ada transaksinya. Yang ada kekinian itu adalah jual beli emas di Pegadaian. Itu ada sekarang, jual beli emas. Tapi dengan cara cicil. Ya. Ini contoh bagaimana nih? Ya. Misalnya nih, tapi ada syaratnya ya. Yadan biadin. Nah, itu salah satunya syarat. Apa yadan biadin itu? Cash and carry. Gitu. Contoh, contoh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau jual beli, mau beli cicil di Pegadaian, ini contoh, itu boleh di syariah ya, di Pegadaian syariah nih boleh, boleh. Contoh, saya mau beli hari ini emas batangan, ini contoh. Emas batangannya misalnya ada emas batangan itu 5 gram, ya, 5 gram. Dan anggaplah misalnya hari ini dikonversikan harga emasnya itu per gram itu 1 juta. Gitu ya. 1 juta. Gitu. Nah, berarti saya beli itu berarti kan 5 juta. Iya enggak? 5 juta kan harganya emas itu? Oke ya. Misalnya saya ke Pegadaian. Pegadaian, saya mau beli emas dengan cara cicil. Sejumlah 5 gram. Satu gramnya 1 juta, maka saya beli 5 juta. Deal, deal. Lalu Pegadaian bilang, saya terima 5 juta. Bapak beli emas satu batangan sejumlah 5 gram. Dengan nominal rupiah 5 juta. Oke, deal. 5 juta itu fix harga hari itu. Tidak boleh berubah, tidak boleh turun sesuai dengan akad yang pertama. Karena itu jual beli. Karena itu jual beli. Oke ya. Persoalan cicil ya, persoalan cicil itu disepakati, silakan disepakati oleh pegadaiannya. Berarti Pak Alvin 5 juta ya, Pak Alvin. Oke, 5 juta. Misalnya Pak Alvin mampunya 5 bulan, berarti 1 bulannya itu berarti Pak Alvin bayar 1 juta. Setuju? Setuju. Deal. Nggak apa-apa. Gitu. Oke ya, nggak apa-apa cicilnya. Yang penting harganya ya dan biadi. Cash and carry. Disepakati di awal. Nggak boleh berubah. Misalnya, karena disepakati 5 bulan, 5 bulan ini misalnya, 5 bulan. Bulan depan itu naik. Ya tadinya 1 juta menjadi 1,5 juta misalnya. Nah itu kan berarti untung kami. Bukan pegadaiannya. Itu boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh. Lalu tiba-tiba pegadaian, Pak, karena ini harganya 1,5 juta, berarti Pak Alvin eh, harus bayarnya nggak boleh 5 juta dong Pak, harus ini nggak boleh. Ya dan biadin. Hari itu cash and carry tentang masalah harganya disepakati di awal. Ya, oke ya. Persoalan cicil itu boleh. Cicil itu gini ya, teman-teman. Kredit, kalau bahasa kitanya kredit ya. Walaupun di syariah tidak ada istilah kredit. Adanya pembiayaan. Kalau bahasa syariahnya, ekonomi syariah ya. Jadi teman-teman ya, bank syariah melakukan pengkreditan. Nggak ada istilah kredit. Kredit itu di konvensional. Kalau di syariah melakukan pembiayaan gitu. Itu 2 SKS Mas Adit. Saya sampaikan di IAIN itu 2 SKS tuh. Istilah-istilah yang kayak gitu tuh membedakan istilahnya. Ya, ini kredit, ini pembiayaan beda. Nantinya skemanya beda. Ini contoh tadi kembali ya. Jadi nanti istilah cicil, istilah kredit, istilah persen itu tidak dihukumin apa-apa, teman-teman. Tidak bisa dihukumin apa-apa. Wah Pak,
Bapak keuntungannya 5%, berarti ini riba. Loh, keuntungan dari jual beli boleh kan persen? Itu kan 5%, misalnya 10%. Jadi persen itu tidak dihukumin. Tidak dihukumin apa-apa gitu. Sama dengan kredit, cicil. Cicil itu kan nggak ada dihukumin apa-apa. Namanya juga cicil ya. Cicil itu nggak ada sesuatu. Gitu ya. Jadi itu kalau bahasa kitanya teknis pembayaran cicil. Jadi nggak ada dihukumin. Yang kredit itu haram, yang nggak kredit itu halal, nggak juga gitu, nggak gitu, gitu ya. Ini contoh. Jadi boleh teman-teman itu jual beli apa namanya, jual beli emas dengan cara cicil itu boleh. Tapi dengan harga disepakati di awal, tidak ada perubahan apapun dengan eh, sesuai dengan akdi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang yang beriman itu penuhi akad-akadnya. Nggak boleh setelah akad di awal lalu berubah di tengah-tengah. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Awas hati-hati. Itu syariah punya komitmen. Ya, itu mudah-mudahan mudah-mudahan menjawab. Lalu hmm, itu leasing. Lalu koperasi simpan pinjam apakah termasuk riba? Nih teman-teman, ini ini kok lebih banyak ke lembaga keuangan syariah ya. Ini sebetulnya nanti ada tema khusus ini. Ini kan baru pengantar transaksi dalam sisi fikih muamalahnya nih ya secara umum. Nanti kita masuk ke ada ke perbankan, ada ke asuransi, ada ke pegadaian nanti ya, ada ke koperasi itu makin banyak. Jadi mudah-mudahan eh, Yayasan Al-Qalam bisa mengundang lagi itu diskusi lanjutannya boleh aja gitu ya dengan senang hati. Lalu bagaimana koperasi simpan pinjam begini? Pokoknya gini deh. Kalau skemanya nggak syariah, itu nggak boleh teman-teman. Itu masuk pada riba. Maka harus skemanya skema syariah. Apa di dalamnya misalnya? Di dalamnya tidak ada pinjam uang, bayar uang berlebih. Itu nggak ada skema syariah. Skema syariah itu adanya uang dengan barang yang namanya murabahah misalnya. Lalu uang dengan sewa itu namanya ijaroh misalnya. Lalu yang ketiga uang dengan kerjasama yang namanya mudorobah. Itu bukan uang dengan uang. Jadi itulah yang membedakan skema kita. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya Pak Muji Bogor, ya saya meyakinkan dengan pemahaman saya bahwa ketika koperasi yang konvensional itu kalau bisa dihindarkan. Lalu bagaimana pertanyaannya? Ustadz Alvin ada di koperasi nggak di kantornya? Ada. Kami di IAIN ada. Win Cyber. Syekh Nurjati Cirebon. Mohon maaf sekalian promosi ya. Promosi nih ya. Gitu ya. Di Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon itu ada koperasi pegawai, tapi koperasinya sudah akan akad syariah, Mas. Oh, jadi makanya saya lebih pede nih ngomongnya. Itu syariah banget. Syariah banget tuh gini. Ya syariah lah gitu ya. Kalau syariah banget tuh kayaknya kayaknya kesannya bener-bener bener gitu ya. Kalau akad murabahah dan dengan akad mudharabah itu akadnya di situ. Gitu ya. Jadi kalau di koperasi ya maunya kalau konvensional itu ya apa namanya uang dengan uang udah gitu. Itu masuk pada kategori riba gitu. Itu diantisipasi kalau menurut saya lebih baik aman kita kita tetap kita yakinkan itu sudah syariah. Kita yakin deh. Persoalan nanti ada kekurangan sana sini yang penting kita sami'na wa atokna dalam sisi pendapat syariah dengan ulama itu lebih disandarkan ke situ dibandingkan kita nggak punya ilmunya tapi mau disandarkan dengan akal kita. Menurut saya kita siapa gitu ya. Maka kita kita yakinkan yang ada label syariahnya itu membedakannya ada Dewan Syariah Nasional, lalu ada Dewan Pengawas Syariah dan itu yang itu mengkategorikan itu syariah atau tidak syariah itu sudah. Nah, sama dengan saya sekarang menjadi
Dewan Pengawas Syariah Koperasi di Insan Mulia, di punyanya koperasinya Muhammadiyah Kota Cirebon. Itu salah satu yang saya awasi itu beberapa. Kalau misalkan saya bilang ke pengurusnya, kalau nggak kalau nggak mau kalau nggak mau kalau hanya pura-pura label syariah lalu akadnya kayak gitu, saya keluar dari pengawas syariah. Tapi kalau misalkan mau saya diamanahkan Dewan Syariah, maka ikutin aturan mainnya, akadnya harus ini. Nggak boleh yang lain skemanya. Nah, itu salah satunya. Salah satu kita percaya dengan tokoh-tokoh agama yang kaitannya dengan faham tentang aturan main syariah itu saja. Yang orang-orang awam yang sampai terjebak pada hal-hal yang konvensional gitu aja. Mungkin begitu ya. Gitu. Mungkin gitu, Mas Adib. Pak Ustadz. Kedengaran nggak suara saya dari tadi? Ya, kedengaran Pak Ustadz. Kedengaran ya? Oke, alhamdulillah. Ini kayaknya makin banyak nih diskusinya nih, pertanyaannya. Silakan nih, Mas Adib nih, mau dilanjutin atau enggak? Terserah aja hostnya nih, gitu. Bismillah. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz, sebagai penutup juga ini. Pertanyaan Boleh ya? Boleh saya maklar, jawab ini. maklar tanah, rumah, atau mobil, motor yang markup harga itu gimana? Ya, gini. Eh, kalau bahasa saya itu kan sebetulnya bahasa makelar itu kan calo ya. Calo ya, calo. Tinggal disepakati aja sebetulnya. Disepakati dengan penjual, jangan ke pembeli. Disepakati dengan oleh penjual. Gitu misalnya ya. Misalnya Mas Adib mau jual tanah sejumlah 5 juta. Tanah misalnya ya, tanah aja gitu, 5 juta. Karena Mas Adib itu kesibukan sana sini dan sebagainya, padahal dia butuh karena ini bagi waris misalnya keluarganya. Maka saya bilang ke Mas Adib, saya jualin ya tanah antum ya, saya bilang. Tapi nanti kalau misalkan saya jual 5.500.000, antum ridho nggak nih? Ya sudahlah Pak Afin. Nanti Pak Afin dapatnya 500 saja ya, saya dapat 5 juta. Oke ya, saya bantu ya. Saya menunjukkan media sosial saya gitu ya. Ini jual tanah dan sebagainya. Nggak apa-apa. Yang penting Mas Adib tahu bahwa silakanlah Pak Afin jual 5,5 juta, nggak apa-apa. Jadi seolah-olah saya tangan panjangnya Mas Adib. Itu penjual dalam konteks itu. Ya nggak boleh gitu. Ya nggak boleh itu tipu-tipu. Tipu-tipu tuh gini ya, mohon maaf ya, Mas Adib ngomongnya saya jual 5 juta. Pokoknya saya bilang ke Mas Adib, ini makelar yang kelas mafia nih, Mas Adib. Ini saya kasih tahu nih, ini ada. Udah Mas Adib, pokoknya gini deh. Pokoknya Mas Adib tahu bersih deh, pokoknya 5 juta ya. Saya mau jual berapa terserah saya. Kata Mas Adib, karena saya ya sudahlah. Apalagi Anda punya utang pada saya nih 5 jutanya nih ya. Saya jualin deh. Ya, saya mau jual berapa kek, terserah kan. Nah, itu dengan maksa tuh kayak gitu tuh. Makelar-makelar yang mafia-mafia kayak gitu tuh. Mas Adib, karena terpaksa dia jual karena bayar hutang saya. Ya sudahlah Pak, gak apa-apa Pak, yang penting saya bisa bayar hutang 5 juta Pak. Ya udah. Lalu saya jual tuh bagaimana caranya 5 juta, 8 juta misalnya. Pokoknya saya seolah-olah saya penjualnya. Atau yang jualnya Mas Adib benar. Kontaknya nomornya Mas Adib. Tapi saya yakinkan Mas Adib kalau ada orang yang beli, karena dia orang kaya, bilang aja 8 juta ya. Udah pokoknya kamu pokoknya urusannya dengan saya 5 juta nih. Ya sudahlah Pak. Ya udah. Itu maklar, itu ya nggak boleh itu kayak gitu tuh. Itu nggak boleh itu. Dan itu memang nampaknya terbiasa. Pak, ini kan jual beli Pak. Enggak gitu. Enggak gitu. Iya, jual belinya tadi jangan antara minkum. Kalau lulus dengan itu la tazlimuna wala tuzlamun. Itu kan gitu kategori jual beli itu. Nggak boleh menzolimi pihak penjual maupun pembelinya gitu. Atau ditipu-tipu. Tipu-tipu misalnya eh, harga pasarnya 6 juta. Ini loh Bu, ini sebentar lagi nih kalau Ibu nggak beli hari ini saya ada yang orang kontak itu ada 9 juta loh. Itu namanya apa tuh? Yang tadi yang saya sampaikan. Itu bainajasi. Oh nanti kalau ibu nggak ini itu mafia kayak gitu tuh ada tuh Mas ya. Nanti ibu mohon maaf ini ya, bulan depan nih ada salah satu ini dia berani 10 juta. Kenapa? Karena dia ingin membuat ini nih. So Bu, mumpung belum ada yang di nanti kan ibu beli 8 juta ke saya misalnya.
nanti ibu bisa jual lagi ke dia 10 juta. Wah itu kayak gitu tuh menjadi ada unsur tadlisnya, ada unsur baina jasinya, rekayasa seolah-olah ini. Jadi kita yang mau beli, ya udahlah beli aja 8 juta lumayan nih. Nanti saya jual bisa bisa 10 juta nih. Wow, itu kan itu rekayasa itu namanya. Itu salah satu ya skema-skema begitu. Jadi skema makelar itu sebetulnya itu dibolehkan, yang penting tadi saya bantu jual ya mas gitu ya, tapi yang 500-nya saya buat saya ya, saya upah saya gitu. Ya sudah lah Pak Afin, silakanlah Pak Afin jual pakai media sosialnya dengan teman-temannya, yang penting Pak Afin bayar ke saya 5,5 juta. Ya silakan, yang penting Pak Afin jangan jual 5,5 juta sih Pak Afin. Pak Afin tetap 5 juta aja supaya cepet lah, tapi nanti saya uangnya bagaimana ya, pokoknya Pak Afin dapat upahnya dari saya aja, pokoknya saya udahlah jual 5 juta aja, saya butuh uang Pak Afin. Kalau 2 juta, kalau 5,5 juta mungkin bisa lama nih, misalnya nih ya. Ya sudah, silakan lah. Ya udah, saya jual 5 juta ya. Tapi nanti saya minta fee dong. Ya sudah nanti dia. Ya gitu aja. Itu maklar-maklar itu dibolehkan dengan skema-skema yang begitu ya. Nggak boleh yang tadi tuh, yang cita-cita tadi. Ada yang menipu lah, menzolimi orang lah. Itu tuh kesannya sama pekerjaannya. Tetapi secara hukum itu membedakan tuh Mas Adib. Itu ekonomi syariat tuh di situ. Itu nggak boleh. Jadi seolah-olah sama, kerjanya sama. Dia jual dengan sungai, tapi masuk kategori tadi. Haram li ghairihi, masuk ke la tazlimuna wa la tuzlamun, baina jasi spesifiknya. Nah, itu enggak boleh. Nah, itu tolong dicermati tuh. Yang hal yang seperti itu. Mungkin begitu, Mas Adib. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Pak Ustadz ya. Luar biasa sekali nih, semangat sekali. Kuliah malam ini. Kuliah malam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama di rumah hijrah Yayasan Al-Qalam. Baik, sebelum ditutup, mangga barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai statement terakhir Pak Ustadz. Boleh. Oke, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman yang lain. Yayasan Kolam mudah-mudahan sukses yayasannya. Teman-teman yang belajar hari ini mudah-mudahan Allah catat kebaikannya, bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Bukankah menuntut ilmu adalah bagian dari jihad fisabilillah? Mudah-mudahan Allah mencatat kebaikan kita di bulan Sya'ban, dan pada akhirnya nanti kita bisa ketemu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan hati ceria, senang gembira, dan mudah-mudahan bulan yang berkah, mudah-mudahan kita gapai semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya, tapi lagi-lagi kita niatnya silaturahim dan belajar bersama. Akhirul kalam, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu, Bapak, terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita akhiri dengan doa tahiyyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.